Selamat datang di channel Someso. Kali ini, So akan membahas sebuah anime movie. Namun, movie yang akan So bahas bukan anime movie 2 dimensi, melainkan anime movie 3 dimensi. Anime movie yang akan So bahas berjudul Godzilla Planet of the Monster. Movie ini rilis perdana pada 17 November 2017. Karena movie Godzilla adalah trilogi, jadi So akan membahas part satunya dulu. Sebelum masuk ke pembahasan, So ingin memberikan informasi karakter-karakter penting di part 1 ini. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya. Diawali dari musim panas terakhir abad ke-20, satu persatu monster menunjukkan dirinya ke permukaan. Akibat monster-monster yang terus berdatangan dari perut bumi, laut, ataupun legenda yang terlupakan, menghancurkan apapun yang berada di hadapannya. Monster-monster itu terus bermunculan hingga akhirnya tersisa satu monster, dan PBB menamakan monster itu dengan sebutan Godzilla. Semua upaya telah dikerahkan, bahkan serangan nuklir berskala besar diluncurkan pada Godzilla dan berakhir gagal. Kemudian di atas gedung PBB, muncul objek terbang misterius, dan makhluk hidup yang berada di dalam objek itu menyatakan diri mereka adalah Exif. Tugas mereka sebagai pengawas sekaligus pengantisipasi, serta memberitahu takdir umat manusia yang akan menanti mereka di masa depan. Kemudian di sisi lain, di atas gedung Westminster, muncul juga objek terbang misterius yang lain. Kali ini, mereka menyatakan diri mereka adalah Bisula Sudo, berasal dari planet ketiga dalam tata biner Bisula Sudia. Kedatangan Bisula Sudo ingin bermigrasi ke bumi, dengan syarat mereka akan membasmi Godzilla sepenuhnya. Namun di detik-detik terakhir, mereka gagal mengaktifkan Mecha Godzilla, dan akhirnya umat manusia, Exif dan Bisula Sudo meninggalkan bumi dan hidup di Taue selama 20 tahun di antariksa, berharap mendapatkan planet hijau yang dapat ditinggali. Setelah 20 tahun melayang-layang di antariksa, Komite Sentral memutuskan untuk kembali ke bumi, yang jaraknya dari Taue sejauh 11,9 tahun cahaya, dan ekspedisi ke bumi yang sudah ditinggali selama 20.000 tahun dimulai. Anime Godzilla berfokus kepada MC kita, yaitu Haruo Sakaki, yang dimana Haruo melihat pemandangan mengerikan di mana ayah dan ibunya mati akibat perbuatan Godzilla, dan mulai membenci Godzilla pada saat itu. Haruo juga lah yang memutuskan untuk kembali ke bumi dan bersikeras mengambil kembali bumi dari tangan Godzilla. Anime Godzilla dibuat oleh studio Polygon Pictures. Studio ini juga sama menaungi anime Ajin, Blame Movie, Levius, dan Sidonia no Kishi. Dan studio Polygon Pictures memang membuat anime bersifat 3 dimensi. Jadi pertanyaan So, apa kalian menyukai anime 2 dimensi atau 3 dimensi? Kalau So sih dengan tegas menjawab 2 dimensi. Visual dari Godzilla ini bagi So masih terlalu jauh dibilang kata bagus. Dan tidak hanya visualnya, perkembangan karakternya juga tidak terlihat sama sekali. Dan juga Godzilla di part 1 ini terlalu sedikit menunjukkan Godzillanya. Bahkan Godzillanya di mata So terlihat seperti monster besi hitam berjalan, tidak tampak-tampak sangar-sangarnya sama sekali. Dan untuk perkembangan cerita Godzilla Monster Planet, perkembangan ceritanya terlalu cepat, dan itu membuat So tidak puas. Oke lah, tiba-tiba monster-monster bermunculan dan menghancurkan bumi. Tapi kenapa harus datang alien? Kenapa nggak umat manusia mengungsi ke bulan dan buat bunker di sana? Seperti perkataan Adam kepada Haruo. Adam mengatakan untuk menyudahi ekspedisi dikarenakan serangan monster pada tim A, dan Adam mengatakan lebih baik tinggal di bulan dan mengambil sumber daya alam di bumi. Di saat Adam mengatakan hal ini, So berpikir perkataan Adam adalah hal yang paling masuk akal. Keputusan Haruo memang terlalu tergesa-gesa, lebih tepatnya Haruo begitu naif. Dan bila studio Polygon Pictures membuat cerita seperti perkataan Adam, itu berarti seri Godzilla tidak mungkin bakalan dapat triloginya. Part 1 dari movie ini berfokus kepada manusia bumi, dan part 2 berfokus kepada Bisula Sudo, dan part 3 berfokus kepada Exif. Karena ini movie original buatan studio, So yakin studio Polygon sudah sangat matang menyiapkan cerita yang menarik untuk penonton. Meski visualnya bukanlah yang terbaik, tapi So menyukai visual sistem monitornya. Bila dibandingkan dengan sistem monitor 2 dimensi, So lebih menyukai sistem monitor yang 3 dimensi. Dan terakhir, di saat mengalahkan Godzilla, Godzilla yang dikalahkan ternyata adalah Godzilla yang berbeda yang menghancurkan bumi 20.000 tahun yang lalu. Dalam cerita, berkat kematian Kolonel Adam, mereka mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melawan Godzilla, dan kelemahan Godzilla itu adalah sirip yang berada di punggungnya.
Pertanyaan sebelum umat manusia bermigrasi ke antariksa, kenapa tidak ada satupun peneliti yang berhasil mengungkapkan kelemahan Godzilla pada waktu itu? Tahu, Godzilla memiliki perisai pelindung dan dirinya dapat bergenerasi dengan cepat. Tapi konyol saja, 20.000 tahun yang lalu, Godzilla belum sebesar gunung. Mungkin besarnya kurang lebih sama atau sedikit lebih besar dari Godzilla yang mereka kalahkan sekarang. Apa perbedaan kekuatan atau Godzilla yang mereka kalahkan tidak lain adalah klon dari Godzilla besar itu? Bisa jadi kan? Contohnya monster terbang dan tumbuh-tumbuhan yang mereka temukan memiliki karakteristik yang sama dengan Godzilla. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk anime movie Godzilla Planet of the Monster. Bila kalian pencinta film Godzilla, bagaimana tanggapan kalian untuk part 1 ini? Dan yang belum menonton, saya yakin tidak semuanya bakal menyukai anime 3 dimensi. Tapi tidak ada salahnya menonton anime 3 dimensi. Saya Someso, mau pamit undur diri dan kita akan bertemu di video part 2-nya. Bye-bye.